Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada KBM hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tambahan untuk ulangan yang ketiga, yaitu mengenai persamaan kuadrat dan pertidaksamaan trigonometri. Nah, sebetulnya untuk persamaan kuadrat itu di awal Ibu sudah pernah menjelaskan. Lalu untuk pertidaksamaan trigonometri di sini Ibu jelaskan karena biasanya pada ujian-ujian itu sering muncul. Nah, langsung aja ya kita mulai pembahasannya. Nah, di sini untuk soal nomor 1, Ibu berikan contoh soal mengenai persamaan kuadrat trigonometri. Sebetulnya di video sebelumnya juga sudah pernah ada mengenai persamaan kuadrat. Nah, di sini Ibu tambahkan dengan bentuk persamaan kuadrat yang lainnya ya, biar kalian lebih banyak latihannya. Nah, di sini kalian lihat, yang diminta adalah tentukan semua nilai X untuk persamaan tan kuadrat dikurangi 3 sekan X tambah 3. Nah, kamu perhatiin, di sini kan ada tangan nih. Tapi di sini juga dia ada sekan. Nah, kita harus mencari keterkaitan antara tangan dengan sekan. Nah, kamu bisa ingat, di materi kelas 10 kita sudah belajar mengenai identitas trigonometri. Nah, pasti yang kalian ingat itu untuk identitas trigonometri hanya satu. Tapi sebetulnya ini ada 3. Jadi, kalau kita nggak hafal juga nggak apa-apa. Asalkan kita paham asalnya identitas trigonometri itu dari mana. Nah, di sini kita akan turunin. Ibu punya sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X sama dengan 1. Ini adalah identitas trigonometri yang ada pada umumnya. Nah, lalu untuk memunculkan nilainya gimana? Nah, di sini kita bisa bagi, misalkan untuk yang pertama di sini ya, Ibu ingin mengeluarkan bentuk tangan kuadrat. Berarti kalau ingin ada bentuk tangan kuadrat, otomatis di sini Ibu akan bagi kedua ruasnya dengan kosinus kuadrat X. Nah, sehingga kalau kita bagi kedua ruas dengan cos kuadrat X, nah di sini kita peroleh. Berarti kan di sana muncul ada bentuk sin kuadrat X, kita akan bagi dengan kosinus kuadrat X. Lalu ditambah dengan kosinus kuadrat X dibagi dengan kosinus kuadrat X sama dengan 1 per kosinus kuadrat X. Nah, kamu ingat, kalau ada fungsi sin dibagi dengan cos, itu sama aja dengan tangen. Berarti di sini dia sama dengan bentuk tangen kuadrat X. Lalu cos kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X itu adalah 1. Nah, sementara 1 per cos kuadrat itu sama aja dengan sekan kuadrat X. Nah, berarti di sini kita bisa ubah bentuk dari tangen kuadratnya atau sekan X-nya. Nah, karena yang lebih gampang, di sini Ibu punyanya identitasnya berbentuk pangkat 2. Persamaan kuadrat tadi, kita akan ganti bentuk tangen kuadratnya aja. Nih, ini Ibu tandai dulu ya. Ini adalah identitas trigonometri yang kedua. Nah, biar muncul bentuk yang di atas, maka satunya kita akan pindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi, kita peroleh bahwa tangen kuadrat X itu sama dengan sekan kuadrat X dikurangi dengan 1. Nah, gimana kalau kita mau nyari identitas trigonometri yang kedua? Kalian boleh bagi kedua ruasnya dengan sin kuadrat X. Nanti akan kalian peroleh juga identitas trigonometri yang ketiga. Nah, itu kalian bisa coba di rumah ya. Sekarang kita masuk ke persamaan yang diketahui di soal ya. Di sana kan yang diketahui adalah tangen kuadrat X dikurangi dengan 3 sekan X tambah 3 sama dengan 0. Nah, tangannya tadi kita akan ganti dengan sekan kuadrat X min 1 dikurangi dengan 3 kalinya sekan X tambah 3 sama dengan 0. Nah, lalu di sini lihat ada min 1 plus 3 bisa kita sederhanakan. Berarti persamaannya menjadi sekan kuadrat X dikurangi dengan 3 sekan X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, setelah itu seperti biasa di sini kita akan faktorkan.
Sehingga kita peroleh hasil faktornya adalah sekan X, bentar ini sekan X, berarti ini ada 2, ada 1, minus-minus ya. Nah, dari sini kita cari pembuat nolnya. Berarti kita peroleh sekan X-nya sama dengan 2 atau sama dengan 1. Nah, setelah kita peroleh masing-masing nilai dari sekan X sama dengan 2 atau sekan X sama dengan 1, berarti sekarang kita akan cari persamaannya. Misalkan Ibu lanjut ke sebelah sini ya. Nah, berarti kalau kita lanjutkan, yang pertama misalkan tentang sekan X sama dengan 2. Kalau kita misalkan terlalu terburu-buru, pasti kalian bilang, Bu, ini sekan X sama dengan 2, kita nggak akan bisa cari. Karena nilai maksimumnya misalkan 1. Nah, di sini kalian ingat, sekan itu dia kan samanya dengan kebalikan dari cos ya. Jadi di sini hati-hati. Nih, ini kan sama aja dengan 2/1. Sehingga kalau kita ingin mencari nilai dari cosinus X-nya, dia sama dengan setengah. Ternyata ini dia bisa dicari. Karena yang kita punya kan rumusnya hanya sin, cos, dan tangen. Nah, terus udah gini, kalian ingat-ingat. Nilai dari cosinus X yang sama dengan setengah itu dia berapa derajat? Nah, misalkan di sini kalian tahu bahwa itu samanya dengan cosinus 60 derajat. Nah, setelah ini berarti kita keluarkan rumusnya. Rumus kemungkinan pertama, X-nya sama dengan 60 ditambah dengan K kali 360. Lalu kalau kita ambil nilai K-nya sama dengan 0, maka X yang memenuhi itu adalah 60 derajat. Nah, setelah kita peroleh dari yang rumus yang pertama, di sini kita coba di rumus yang kedua. Untuk rumus yang keduanya, berarti kan X-nya sama dengan negatif dari 60 ditambah dengan K kali 360 derajat. Nah, di sini kalau Ibu ambil K-nya sama dengan 1, maka X-nya adalah 300 derajat. Nah, ini baru dari sekan X sama dengan 2. Nah, selanjutnya kalian harus cari dulu juga dari sekan X sama dengan 1. Misalkan Ibu cari sebelah sini ya. Nah, di sini kalian ingat nih, nilai sekan X yang sama dengan 1. Kalau kita nggak tahu, bingung, kita ubah dulu. Sekan itu sama dengan 1 per cosinus X sama dengan 1/1, berarti cosinus X-nya sama dengan 1. Nah, terus kamu cari nilai cosinus X yang sama dengan 1 itu ada di berapa derajat? Ternyata ada di 0 derajat. Nah, setelah itu kita keluarkan rumusnya, yaitu 0 ditambah dengan K kali 360 derajat. Lalu kalau kita ambil K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0. Lalu untuk K yang sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 360 derajat. Nah, tapi kalian ingat tadi pada batas, 0-nya itu tidak memenuhi. Berarti di sini kita kasih keterangan dia tidak memenuhi. Nah, setelah itu kita butuh mencari rumus yang kedua. Nah, misalkan Ibu taruh sebelah sini aja ya. Berarti untuk rumus yang keduanya yaitu X sama dengan negatif 0 ditambah dengan K kali 360. Nah, karena di sini ada negatif 0, berarti kan maknanya dia sama saja dengan 0 ditambah K kali 360. Berarti karena ini persamaannya sama, otomatis kita tidak perlu mencari lagi. Kita cukup ingat tadi dihasilkan 0 dan 360, tapi yang memenuhi hanya 360 derajat. Nah, kalau semua unsurnya sudah kita peroleh, X-nya, kita tinggal nyatakan dalam himpunan penyelesaian. Jadi yang memenuhi itu hanya 60 derajat, lalu ada lagi 300 derajat, dan terakhir 360 derajat. Nah, ini adalah jenis soal persamaan kuadrat trigonometri yang berkaitan dengan identitas trigonometri. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini sebetulnya adalah jenis persamaan kuadrat trigonometri. Cuman pasti kalian di sini aneh karena tidak ada bentuk pangkat 21 pun. Jadi jangan kekecoh dengan soal seperti ini.
Nah, terus di sini kalian juga harus lihat ini ada bentuk 3 buah trigonometri. Ada bentuk sekan, lalu ada bentuk kosinus, dan ada bentuk tangen. Nah, kita harus cari di mana keterkaitan antara 3 buah trigonometri ini. Nah, kamu ingat nih bahwa sekan itu adalah seperkos, sementara tangen itu adalah sin per kos. Artinya, kaitan antara 3 buah trigono ini terletak pada kos. Nah, jadi di sini langkah awalnya Ibu akan buat sekannya menjadi 1 per kos. Sehingga di sini kita tuliskan menjadi 1 per kosinus dari 3x. Lalu 2 cos 3x-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kiri sehingga diperoleh negatif 2 kalinya kosinus 3x. Lalu negatif tangen 3x-nya kita pindahin ke ruas kiri juga, berarti jadi positif. Dan tangannya Ibu ubah menjadi sinus 3x dibagi dengan kosinus 3x sama dengan 0. Lalu untuk menghilangkan penyebut si kosinus 3x-nya, Ibu akan kalikan kedua ruasnya dengan kosinus 3x. Sehingga kalau kita kalikan, di sini kita akan peroleh 1, lalu dikurangi dengan 2 kalinya kosinus kuadrat 3x, lalu ditambah dengan sinus 3x sama dengan 0. Nah, sekarang bentuk trigonometrinya sudah berkurang menjadi 2, yaitu menjadi cos dan menjadi sin. Nah, sekarang kita harus tetap ubah, biar cuma ada 1 buah trigono. Nah, caranya gimana? Kalau kita ubah sinusnya itu agak susah. Nah, sekarang di sini kamu bisa perhatiin ada bentuk kosinus kuadrat 3x. Nah, si kosinus kuadrat 3x ini kan kaitannya berarti dengan identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat 3x kalau ditambahkan dengan cos kuadrat 3x itu sama dengan 1. Sehingga bentuk ini dia ekuivalen dengan bentuk cos kuadrat 3x sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat 3x. Nah, kalau kita udah dapat bentuknya, sekarang kita akan gantikan nilai dari kosinus kuadrat 3x-nya. Sehingga diperoleh 1 dikurangi dengan 2 dikali 1 dikurangi dengan sin kuadrat 3x lalu ditambahkan dengan sin 3x sama dengan 0. Terus kamu kalikan ke dalam, sehingga akhirnya diperoleh ada 1, lalu dikurangi 2, lalu ditambah dengan 2 kalinya sin kuadrat 3x, lalu ditambahkan dengan sin 3x sama dengan 0. Nah, agar lebih mudah, di sini kita susun dari pangkat yang paling besar. Berarti dari pangkat 2. Sehingga diperoleh 2 kalinya sin kuadrat 3x, lalu ditambahkan dengan sin 3x dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, setelah ini kita tinggal faktorkan. Berarti kalau kita faktorkan, ini ada 2 sin 3x, lalu di sini ada sin 3x. Lalu di sini ada 1, ini 1 biar positif, berarti ini plus, yang ini minus ya. Sama dengan 0. Sehingga kita cari pembuat nolnya. Di sini kita peroleh sin 3x-nya sama dengan setengah, atau nilai dari sin 3x-nya sama dengan min 1. Nah, setelah dapat 2 buah pembuat nol, langkah selanjutnya kita akan kerjakan menggunakan rumus persamaan trigonometri sederhana. Nah, yang pertama, di sini kita akan kerjakan dulu bentuk dari sin 3x sama dengan setengah. Setengah itu kan berarti sama aja dengan sinus 30 derajat. Nah, di sini ingat rumus kemungkinan yang pertamanya, yaitu 3x sama dengan 30 ditambah dengan k kali 360. Sehingga x-nya sama dengan 10 derajat ditambah dengan k kali 120. Lalu di sini kita tinggal uji coba nilai k. Tadi ingat batasnya dari 0 sampai 360. Jadi kita akan ambil untuk k0 dulu.
X-nya berarti di sini kita peroleh 10. Lalu untuk K yang sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 130. Lalu untuk K-nya sama dengan 2, maka X-nya di sini diperoleh 250 derajat. Lalu untuk K-nya sama dengan 3, maka X-nya di sini jadi 370 derajat. Nah, jelas yang ini dia tidak memenuhi batas. Lalu langkah selanjutnya kita masukkan ke rumus yang kedua untuk persamaan sin. Nah, rumusnya adalah 180 dikurangi alfa, di mana alfanya di sini adalah 30 derajat, lalu ditambah dengan K kali 360. Atau 3X sama dengan 150 ditambah dengan K kali 360. Dan kedua ruas Ibu bagi dengan 3, sehingga diperoleh 50 derajat ditambah dengan K kali 120. Nah, setelah ini kita uji coba nilai K. Untuk K yang sama dengan 0 berarti X-nya adalah 50 derajat. Lalu untuk K yang sama dengan 1, maka X-nya adalah 170 derajat. Lalu untuk K yang sama dengan 2, maka X-nya adalah 290 derajat ya. Sementara untuk 3 dia juga di luar batas. Nah, setelah ini kita akan cari untuk nilai sin 3X yang sama dengan minus 1. Nah, di sini berarti sebelah sini aja. Nah, terus kamu ingat-ingat untuk nilai sinus yang sama dengan minus 1. Itu adanya di sin berapa? Nah, yaitu ada di sin 270 derajat. Nah, sekarang kita cari untuk rumus yang pertama, yaitu 3X sama dengan 270 derajat ditambah K kali 360. Lalu kedua ruas kita bagi 3, berarti menjadi 90 derajat ditambah K kali 120. Lalu kalau kita uji coba nilai K, di sini Ibu ambil K-nya 0, maka X-nya adalah 90 derajat. Lalu untuk K yang sama dengan 1, X-nya berarti 120 tambah 90, yaitu 210 derajat. Lalu untuk K yang sama dengan 2, maka X-nya sama dengan 240 tambah 90, berarti 330 derajat. Otomatis untuk K yang sama dengan 3, dia pun akan ada di luar batas. Selanjutnya jangan lupa untuk rumus kemungkinan yang kedua, yaitu 3X sama dengan 180 dikurangi alfa, dan di sini alfanya adalah 270 derajat, lalu ditambah dengan K kali 360. Sehingga kita peroleh 3X sama dengan, ini adalah negatif dari 90 ya, ditambah dengan K kali 360. Lalu kedua ruas kita akan bagi dengan 3, sehingga diperoleh negatif 30 derajat, ditambah dengan K kali 120. Nah, sekarang kita akan mulai uji coba nilai K. Ibu akan ambil dimulai dari K yang sama dengan 1. Nah, kalau K-nya sama dengan 1, berarti di sini X-nya dia sama dengan 90 derajat. Lalu untuk K yang sama dengan 2, maka X-nya adalah 240 dikurangi 30, yaitu 210 derajat. Lalu untuk K yang sama dengan 3, maka X-nya adalah 360 dikurangi 30, berarti jadi 330 derajat. Nah, ini untuk kemungkinan yang kedua. Nah, kebetulan di sini kalian lihat sudut yang diperoleh dari kemungkinan 1 dan kemungkinan kedua ternyata sama. Nah, kalau kita udah dapat semuanya, sekarang kita tinggal urutkan dari sudut yang paling kecil. Sehingga kalau kita urutkan diperoleh himpunan penyelesaiannya, yaitu kita lihat paling kecil di sini ada 10 ya. Berarti 10 derajat. Lalu setelah itu paling kecil lagi ada 50 ya. Berarti di sini 50 derajat.
Setelah 50 kita lanjut ke yang ini 90 derajat. Kalau udah 90 berarti adanya 130. Lalu setelah 130 kita lanjut dengan 170 derajat. Lalu ada lagi yang ini yaitu 210 derajat. Lalu kita lanjutkan ke 250 derajat. Lalu ada lagi 290 derajat. Dan terakhir adalah 330 derajat. Nah, ini adalah pembahasan soal yang nomor 2. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, ini masih tentang jenis soal persamaan kuadrat trigonometri. Nah, kalau ini sebenarnya kalian pasti bisa langsung tebak ya. Karena di sini hanya ada tangan dengan kotangan. Nah, jadi langkah awalnya di sini Ibu akan pindahkan dulu kotangannya semuanya di ruas kiri beserta konstantanya. Sehingga kita akan peroleh bentuk tangan 2x lalu dikurangi dengan 2 kali kotangan 2x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, terus kita tahu bahwa kotangan itu adalah 1 per tangan. Sehingga di sini bisa kita nyatakan menjadi 2 dibagi dengan tangan 2x ditambah dengan 1 sama dengan 0. Lalu, agar tidak muncul pecahan, di sini kedua ruas akan Ibu kalikan dengan bentuk tangan 2x. Sehingga kalau kita kalikan, di sini kita akan peroleh bentuk tangan kuadrat 2x dikurangi 2 lalu ditambah dengan tangan 2x sama dengan 0. Nah, kita bisa lihat di sini ini udah muncul persamaan kuadratnya. Nah, agar lebih mudah, Ibu akan pindahkan si tangan 2x-nya ke tengah. Jadi biar susunannya terurut dari yang pangkatnya besar. Ya, jadi kita peroleh tangan kuadrat 2x itu sama dengan tangan kuadrat 2x ditambah dengan tangan 2x lalu dikurangi dengan 2 sama dengan 0. Nah, setelah ini seperti biasa kita akan faktorkan. Sehingga kita akan peroleh di sini ada tangan 2x, lalu ini juga ada tan 2x, ada 2, ada 1, dan di sana yang diinginkan adalah plus tan 2x yang muncul. Berarti otomatis ini plus, yang ini minus. Nah, dari sini kita akan peroleh pembuat nolnya adalah tan 2x sama dengan 1 atau nilai dari tangan 2x yang sama dengan minus 2. Nah, kalian bisa lihat sebetulnya kedua pembuat 0 ini dia memenuhi ya kalau untuk tangan. Nah, cuman kamu bisa perhatiin di sini nih untuk tangan 2x yang sama dengan minus 2. Otomatis kalau kita ingin mencari sudut berapa nih dari tangan yang menghasilkan negatif 2. Di sana jelas bukan sudut yang istimewa. Nah, ataupun misalkan kamu iseng jangan pakai kalkulator. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Karena kita dalam tes ataupun latihan tidak diperkenakan menggunakan kalkulator agar terbiasa. Jadi kalau kalian menemukan jenis yang seperti ini, kalian cukup tuliskan menjadi, kan itu asalnya tangan 2x-nya sama dengan minus 2 ya. Berarti bisa kita tuliskan bahwa tangan inverse dari negatif 2 itu kan sama dengan 2x. Nah, tangan inverse dari minus 2-nya itu sama dengan berapa? Nah, ini kalau kalian cari, ini samanya dengan negatif 1,10,715. Nah, cuman kan di sini jelas ya, ini bukanlah bentuk yang istimewa dan ini pecahan gitu, desimal maksudnya. Nah, sehingga kalau misalkan ini bentuknya seperti ini, otomatis dalam perhitungan pun dia akan mempersulit. Jadi, kalau kamu mendapatkan bentuk yang seperti ini, kalian cukup tuliskan jawabannya itu hanya dengan 2x sama dengan
tangen inverse dari negatif 2, atau boleh juga kalian cukup tuliskan 2x itu sama dengan arcus dari tangen negatif 2, kayak gini. Nah, tidak perlu kalian cari sampai dapat tadi min 1,1075. Nah, lalu untuk yang sebelahnya, kamu bisa lihat, di sini sudutnya jelas istimewa ya, tangen 2x sama dengan 1. Berarti ini bisa kita kerjakan menggunakan persamaan trigonometri sederhana. Sehingga kita akan peroleh nih ya, kamu cari nilai tangen yang hasilnya sama dengan 1, yaitu tangen 45 derajat. Nah, kalian lihat, di sini kan kita udah tahu nih, ini tangen 2x sama dengan tangen 45. Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumus persamaan trigonometri sederhana untuk tangen, yaitu 2x sama dengan 45 derajat ditambah dengan k kalinya 180 derajat, atau x-nya sama dengan 22,5 derajat ditambah dengan k kali 90 derajat. Nah, setelah ini kita tinggal uji coba nilai K. Nah, misalkan Ibu ambil untuk K yang sama dengan 0, maka di sini X yang kita peroleh adalah 22,5 derajat. Lalu untuk K yang sama dengan 1, di sini kita akan peroleh X-nya sama dengan 112,5 derajat. Ibu teruskan ke sebelah sini aja ya. Lalu untuk K-nya yang sama dengan 2. Nah, di sini kita akan peroleh X-nya sama dengan, berarti ada 2, lalu ada 10, nah 202,5. Lalu masih masuk karena sampai 360, di sini Ibu masukkan untuk K yang sama dengan 3. Berarti kalau K-nya sama dengan 3, di sini kita peroleh 292,5. Lalu untuk K yang sama dengan 4, otomatis dia di luar batas ya. Karena kan 90 kali 4 aja itu udah 360. Lalu ditambah 22,5, otomatis itu sudah ada di luar batas. Nah, sehingga di sini himpunan penyelesaian yang memenuhi itu bisa kita tuliskan, ini Ibu tulis di sini aja ya, yaitu ada yang tadi yang pertama ada arcus dari tangen negatif 2, lalu ada 22,5 derajat, lalu ada 112,5 derajat, lalu ada 202,5 derajat, dan terakhir 292,5 derajat. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian yang diinginkan. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini udah mulai masuk ke bentuk pertidaksamaan trigonometri ya. Nah, nanti bentuk pertidaksamaan trigonometri itu bisa muncul rumus apapun tentang trigonometri. Yang jelas, kenapa dia disebut pertidaksamaan? Karena di sini lihat ada tanda pertidaksamaan. Nah, untuk stepnya, biar kita mudah mengerjakan, Ibu sarankan langkah awal, kita akan kerjakan bentuk ini seperti halnya kita mengerjakan persamaan. Jadi di sini step yang pertama ya, kita buat pertidaksamaan barusan dalam bentuk persamaan trigono. Jadi ada 2 sin 2x, lalu ditambah dengan kosinus kuadrat 2x, lalu sama dengan negatif dari sin kuadrat 2x. Nah, setelah ini Ibu akan pindahkan semuanya ke ruas kiri, berarti diperoleh 2 kalinya sin 2x, lalu ditambah dengan kosinus kuadrat 2x, lalu ditambah dengan sin kuadrat 2x sama dengan 0. Nah, ternyata di sini muncul ada cos kuadrat 2x ditambah sin kuadrat 2x, yaitu merupakan identitas trigonometri. Sehingga bisa Ibu ganti nilainya dengan 1. Nah, setelah ini satunya Ibu akan pindah ruaskan kembali agar memperoleh bentuk persamaan trigonometri yang sederhana. Jadi ada 2 sin 2x sama dengan min 1 dan sin 2x-nya sama dengan minus setengah. Nah, setelah ini tugasnya kita mencari pembuat nol fungsinya,
Gimana caranya? Sama aja kayak nyari di persamaan trigonometri. Jadi langkahnya kita cari dulu nilai sin berapa yang sama dengan min setengah. Min setengah ini kan artinya dia ada di dua kuadran ya. Nah, kamu boleh pilih mau di kuadran, ingat sin yang negatif itu dia bisa ada di kuadran ketiga atau dia juga bisa ada di kuadran keempat. Nah, berarti kalau kita dapat di sini untuk kuadran yang ketiga, rumusnya itu kan berarti sama dengan 180 ditambah dengan theta. Nah, tetanya itu adalah nilai sin yang sama dengan setengah, yaitu berapa derajat? 30 derajat. Sehingga di sini sama dengan 210 derajat. Nah, selanjutnya untuk di kuadran 4. Kuadran 4 berarti kita pakai 360 kurangi theta. Tadi tetanya adalah 30 derajat, berarti sama dengan 330 derajat. Nah, sekarang kalian boleh pilih salah satu, tapi tidak perlu dikerjakan dua-duanya ya. Misalkan ibu mau ambil yang kecil aja, yaitu 210. Berarti di sini samanya dengan sinus 210 derajat. Selanjutnya, berarti di sini 2x sama dengan 210 ditambah dengan k kalinya 360. Jadi, x-nya sama dengan 105 derajat ditambah dengan k kalinya 180 derajat. Nah, setelah itu kita ambil nilai k-nya, ibu ambil 0. Berarti di sini x-nya sama dengan 105 derajat. Lalu untuk k-nya sama dengan 1, x-nya menjadi 285 derajat. Lalu untuk k-nya sama dengan 2, otomatis dia sudah tidak memenuhi ya. Nah, selanjutnya kita cari rumus yang keduanya, yaitu 2x sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 210 derajat. Ditambah dengan k kalinya 360 derajat. Nah, setelah itu kedua ruasnya kita akan bagi dengan 2. Berarti ini biar nggak bingung, ibu tulis dulu aja sama dengan negatif 30 tambah k kalinya 360 derajat. Sehingga x-nya sama dengan minus 15 ditambah dengan k kalinya 180 derajat. Nah, kita tinggal ambil. Berarti di sini untuk k ibu ambil sama dengan 1, maka x-nya itu adalah 180 dikurangi dengan 15, yaitu 165 derajat ya. Nah, terus untuk k yang sama dengan 2, berarti x-nya adalah 360 kita kurangi dengan 15, berarti 345 derajat. Nah, sekarang kita udah dapat pembuat nolnya. Nah, selanjutnya tadi kita lihat dulu soalnya. Nah, di sini soalnya dia pakai sama dengan. Nah, karena dia pakai sama dengan, di sini untuk pembuat nolnya, jika kita buatkan garis bilangan, itu akan masuk ke dalam batas-batasnya. Jadi, langkah selanjutnya itu adalah kita akan buat garis bilangan di sini. Nah, terus kamu lihat tadi kita punya batas dari 0 sampai 360 derajat. Ingat ya, si batasnya itu kalian harus masukkan ke dalam garis bilangan. Jadi di sini tadi ingat ada 0 derajat dengan 360. Nah, si 0 derajat ini selangnya harus selang tertutup karena dia tadi ada tanda sama dengan. Nah, selanjutnya di sini kita cari yang paling kecil. Angkanya berarti ada 105 derajat ya. Jadi di sini kita akan ambil, misalkan sini lah ya. Ini 105 derajat. Dan di sini pun selangnya selang tertutup, karena tadi pertidaksamaannya pun ada tanda sama dengan. Selanjutnya setelah 105, berarti urutannya ada di 165 derajat, itu juga selang tertutup. Lalu ada lagi 285 derajat, lalu ada lagi 345 derajat, dan terakhir tadi penutup batasnya adalah
360 derajat. Nah, di sini yang harus hati-hati adalah saat kalian menentukan tanda pada garis bilangan. Ingat di sini kaitannya dengan pertidaksamaan di matematika wajib kelas 10. Nah, untuk menentukan tanda, sebetulnya kalian boleh pilih persamaan mau di soal atau persamaan yang sudah sederhana. Nah, misalkan Ibu akan ambil persamaan yang bentuknya sudah sederhana. Nih, dari sini. Kalian lihat, di sana kan kita punya sin 2x sama dengan min setengah. Berarti min setengahnya Ibu mau pindahin. Jadi sin 2x tambah setengah. Nah, di sini tujuannya untuk ngecek si tandanya. Untuk nilai X-nya kamu boleh ambil sembarang nilai X. Tapi yang jelas jangan pembuat nol yang sudah kita cari tadi. Nah, sekarang pilih. Misalkan Ibu mau ngambil 30 derajat. Berarti kan kalau 30 derajat itu adanya di sini ya. Nah, lalu kita masukkan 30 derajatnya ke dalam X. Sehingga kalau kita masukkan, maka di sini kita akan peroleh sinus dari 2 kali 30 yaitu 60 derajat ditambah dengan setengah. Nah, kalian ingat nih, nilai sin dari 60 derajat itu kan sama dengan setengah akar 3 ya. Lalu ditambah dengan setengah. Nih, otomatis nilainya dia pasti positif. Nah, kalau udah tahu pasti positif, di sini cukup kalian cantumkan dia positif. Nah, tanda selanjutnya gimana? Karena kebetulan di sini dia tadi pembuat nolnya tidak berpangkat genap, kita tinggal selang-seling. Jadi udah ada plus, minus, plus, minus, plus. Nah, ini setelah sebelum 0 dan setelah 360 itu tidak perlu kita cantumkan, karena ingat batas itu hanya dari 0 sampai 360 derajat. Terus kita ingat lagi tadi soalnya dulu. Soalnya lihat, di sini pada soal yang diinginkan itu adalah yang kurang dari sama dengan. Nah, arti dari kurang dari sama dengan yang diminta itu adalah yang negatif. Berarti di sini himpunan penyelesaiannya kita ambil yang tandanya negatif. Nah, ini dia. Nah, jadi kita sekarang bisa simpulkan deh bahwa himpunan penyelesaian yang kita peroleh adalah X, di mana si X-nya itu di situ ada di antara 105 sampai 165 ya. Jadi Ibu tulisin 105 derajat sampai 165 derajat. Atau dari 285 derajat sampai ke 345 derajat. Kayak gini. Ya, dan inilah himpunan penyelesaian untuk jenis soal pertidaksamaan. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, di sini ada bentuk pertidaksamaan kuadrat trigonometri. Di sana kamu lihat ada bentuk sin kuadrat X, lalu ada bentuk cos X. Berarti kan beda ya. Nah, di sini kamu harus membuatnya jadi sama bentuknya. Nah, kira-kira mana yang lebih gampang? Berarti kan yang paling gampang itu kita ganti nilai dari sin kuadrat X-nya. Nah, tadi di awal, di soal-soal nomor awal, kita udah tahu bahwa sin kuadrat X ini kaitannya kalau mau ada bentuk cos-nya, itu ada di identitas trigonometri. Berarti kita ingat tadi bahwa sin kuadrat X itu dia sama dengan 1 dikurangi dengan cos kuadrat X. Nah, sekarang kita akan gantikan nilai sin kuadrat yang ada pada soal tadi. Jadi, ingat ya tadi stepnya, kita akan ubah si soalnya terlebih dahulu menjadi persamaan. Berarti di sini Ibu akan tuliskan langsung ya jadi 2, lalu dikali dengan 1 dikurangi cos kuadrat X, lalu yang di ruas sebelah kanan Ibu pindahkan ke sebelah kiri menjadi 3 kalinya cos X dikurangi 3, ingat tandanya kita ubah dulu jadi sama dengan. Nah, setelah itu kita kalikan ke dalam. Berarti kalau kita kalikan ke dalam diperolehlah 2 dikurangi dengan 2 kalinya cos kuadrat X, lalu di sini dikurangi dengan 3 kalinya cos X, dikurangi dengan 3, sama dengan 0. Nah, di sini kamu lihat,
ini ada bentuk yang negatif ya. Nah, bentuk yang negatif ini hati-hati karena kalau kedua ruas kita akan kalikan negatif, itu tanda pertidaksamaannya dia harus berubah. Nah, di sini biar lebih aman, berarti Ibu akan tunjukkan dulu ya. Ini teh kan sama dengan negatif nih, 2 kalinya cos kuadrat X. Lalu dikurangi dengan 3 kalinya cos X, lalu dikurangi 1. Nah, tadi kan Ibu bilang di awal bahwa lebih gampang ini ubah dulu nih ke dalam persamaan. Tapi kalau kasusnya di sini ada negatif di depan, nih Ibu akan cantumkan dulu tanda pertidaksamaannya. Karena setiap kita mengali atau membagi pertidaksamaan dengan bilangan negatif, tandanya harus berubah. Nah, di sini Ibu akan kalikan dengan negatif 1 agar dia jadi positif. Berarti kan diperoleh nih, ada 2 cos kuadrat X ditambah dengan 3 kalinya cos X ditambah 1 itu menjadi lebih dari 0. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal faktorin dulu. Berarti ada 2 cosinus X, lalu di sini berarti ada cos X, ada 1, ada 1. Berarti ini tinggal ditambah ya. Lebih dari sama dengan 0. Nah, udah gini, ingat tadi biar gampang kita bikin dulu dalam persamaan aja. Yang pertama, ada bentuk cosinus X yang sama dengan min setengah. Tadi ingat, min setengah itu dia adanya di kuadran 3 atau 4. Nah, misalkan Ibu mau ambil di kuadran 3. Nah, kita tinggal ingat-ingat, nilai cosinus di kuadran 3 yang sama dengan min setengah, yaitu cosinus dari 180 derajat ditambah dengan theta. Nah, tetanya di sini adalah nilai cos yang sama dengan setengah, yaitu 60 derajat. Sehingga untuk rumus kemungkinan pertamanya, X sama dengan 240 derajat ditambah dengan K dikali 360. Karena batasnya itu hanya sampai 2V, berarti di sini ini yang masuk hanya untuk K yang sama dengan 0 ya. Nah, K-nya di sini sama dengan 0, karena tadi di awal Ibu lupa batasnya dalam pi, Ibu akan ubah di sini aja. Jadi, X yang kita akan peroleh itu 240, tadi berarti pi ditambah pi per 3 ya. Berarti jadi 4 pi per 3. Nah, ini untuk yang rumus kemungkinan pertama. Setelah itu, kita cari rumus untuk kemungkinan yang kedua. Nah, rumus yang kemungkinan kedua itu kan X sama dengan negatif 240 itu tadi adalah 4 pi per 3. Nah, ditambah dengan K kalinya 2 pi. Nah, di sini otomatis yang akan memenuhi itu adalah K yang sama dengan 1 ya. Berarti kalau K-nya sama dengan 1, X-nya itu adalah negatif 4 pi per 3, lalu ditambah dengan 6 pi per 3. Nah, sama dengan 2 pi per 3, atau 120 ya. Nah, tadi kita punya batasnya itu dia sampai 2 pi. Misalkan kalian penasaran, kita coba nih untuk K-nya yang sama dengan 2 misalkan. Berarti X-nya itu sama dengan negatif 4 pi per 3. Nah, di sini ditambah dengan 4 pi ya. 4 pi itu kan berarti kalau di sini pengen per 3 itu samanya dengan 12 per 3 pi ya. Ini untuk K yang sama dengan 2 tadi. Nah, berarti kita akan peroleh di sini ada 8 per 3 pi. Nah, kita tahu 8 per 3 itu ini udah 2, sekian ya. Nah, berarti ini udah 2 pi sekian, berarti di sini dia tidak memenuhi. Itu baru dari yang 2 cos X plus 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari yang kedua nih. Untuk bentuk yang kedua, dari persamaan itu yang cosinus X sama dengan min 1. Nah, untuk cosinus X yang sama dengan min 1, kita ingat nilai cosinusnya berapa nih yang sama dengan min 1?
yaitu kan sama dengan cos 180 derajat atau pi. Sehingga untuk kemungkinan pertamanya X sama dengan pi ditambah K kali 2pi. Nah, kalau K-nya sama dengan 0, maka X yang memenuhinya adalah pi. Lalu yang kedua, X-nya sama dengan negatif pi, ditambah K kali 2pi. Nah, di sini untuk K yang sama dengan 1, maka X-nya juga sama dengan pi. Nah, sekarang kalau kita udah dapat nih semua batasnya, semua pembuat nolnya, berarti kita bisa buat garis bilangannya. Biar nggak bingung maju mundurnya ya, Ibu bikin garis bilangannya di sini aja mepet ya. Nah, di sini Ibu akan gambarkan garis bilangannya. Tadi ingat batas kita itu ada dari 0 sampai 2pi. Bentar, Ibu lupa tandanya. Oh, 2pi-nya dia nggak masuk ya. Berarti kalau kayak gitu, nih di sini kita ambil dulu dari 0. 0-nya tadi masuk, berarti untuk 0 dia selangnya selang tertutup atau selang penuh nih ya. Berarti di sini ada 0 nih. Lalu setelah 0 kita lihat urutkan. Di sini ada 4pi per 3, 2pi per 3, lalu ada pi. Nah, berarti kan untuk pi ini sama dengan 3pi per 3 ya. Lalu untuk 2pi itu berarti 6pi per 3. Otomatis di sini yang paling kecil 2pi per 3 dulu. Tapi karena tanda pertidaksamannya dia nggak ada tanda sama dengan, berarti di sini selangnya harus selang bolong. Nah, bolongin. Berarti kita masukin di sini ada 2pi per 3. Selanjutnya ada 3pi per 3 juga selangnya berarti bolong. Lalu setelah 3pi per 3 lanjutin lagi ke 4pi per 3 juga selang bolong. Dan untuk 360 atau 2pi di sini juga selang bolong karena pada batasnya tadi jelas dicantumkan bahwa tidak menggunakan sama dengan. Yang sama dengan hanya di 0 derajat. Nah, setelah ini gimana? Nah, tadi ingat jangan lupa nih. Setelah ini kita akan uji nilai X-nya. Sudutnya bebas dan kalian ambil dari bentuk yang paling sederhana. Nah, Ibu mau ambil dari sini nih. Ini menurut Ibu paling sederhana. Dan biar gampang, kita akan ambil sudutnya, ini kan tadi 120 ya. Berarti di sini otomatis ada 30 derajat lah ya. Jadi di sini Bu akan ambil 30 derajat. Nah, kalau kita ambil 30 derajat, berarti ini ada 2 kalinya cos. 30 ditambah 1, lalu dikali dengan cos 30 tambah 1. Kita ingat cos di kuadran 1 itu jelas positif ya. Ini ada yang bilangan positif ditambah 1, otomatis dia positif. Lalu di sini ada bilangan positif tambah 1 juga dia bilangan positif. Nah, positif kali positif itu menghasilkan bilangan yang positif. Berarti di sini jelas tandanya dia positif. Nah, setelah itu selangnya tinggal selang-seling. Berarti ini minus, ini plus, ini minus, lalu ini plus, ini minus. Tapi hati-hati ya. Kan batas cuma 0 sampai 2pi, jadi sebelum 0 dan setelah 2pi itu nggak usah kita anggap. Lalu sekarang kita harus tahu apa nih yang harus kita jadikan himpunan penyelesaian. Apakah yang tanda minus atau yang plus? Nih lihat, tanda pertidaksamaannya di sini adalah lebih dari. Lebih dari itu berarti tandanya positif. Nah, jadi kalau tandanya positif, kita ambil bagian-bagian yang positif. Nah, ini yang pertama, lalu ini yang kedua ya. Nah, ini hati-hati ya, untuk yang ini kita nggak usah karena jelas dia ada di luar batas. Nah, kalau udah dapet, udah deh kita tinggal simpulin himpunan penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X di mana di sini ada 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 2pi per 3 atau 3pi per 3 kurang dari X kurang dari 4pi per 3. Nah, di sini kalian bisa lihat ya untuk jenis-jenis soal pertidaksamaan. Tadi yang pertama Ibu keluarin bentuk linier, lalu ini bentuk kuadrat. Otomatis bisa aja yang keluar nanti
misalkan memunculkan rumus penjumlahan trigono, atau misalkan perkalian trigono, atau memunculkan bentuk khusus trigonometri. Nah, untuk lebih mengeksplor soal, kalian boleh cari dari sumber-sumber lain. Nah, ini untuk nomor 5, ini adalah contoh soal terakhir dari Ibu. Jadi, kalau kalian ingin bisa dengan bentuk-bentuk yang lain, silahkan kalian boleh akses dari sumber lain, mau dari buku ataupun dari YouTube lain. Ya. Nah, mungkin sekian dari Ibu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya mengenai persamaan kuadrat atau pertidaksamaan trigonometri, kalian bisa lebih banyak berlatih lagi dari soal-soal, mungkin dari buku paket, dari LKS, ataupun dari sumber manapun. Nah, jika misalkan ada di materi yang Ibu jelaskan barusan, ada yang kalian bingung, ataupun ada yang kalian mau tanyakan, kalian boleh tanyakan pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.